di kehamilan anak pertama itu mama gue keguguran. Sedih banget guys. Belum lagi hampir setiap malam mama selalu dapat gangguan dari suara tangisan. Gue mau anak ini! Anak ini harum! Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, nama gue Okta. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman nyokap gue waktu lagi mengandung gue. Mulai dari teror gaib tipis-tipis sampai yang beneran serem. Yuk kita mulai ceritanya. Gue akan cerita dari awal mula ortu gue kenal ya guys. Mama dan bapak gue dulu ketemu di salah satu PT di kota B yang ada di Jawa Barat. Ceritanya cinlok gitu guys. FYI, mama bapak gue itu dua-duanya asli orang Jateng ya. Mereka pacaran dan gak lama dari jadian mereka langsung nikah tuh. Pada saat itu, mama dan bapak gue belum punya rumah guys. Karena mereka merantau juga kan dari Jateng. Akhirnya mereka mutusin buat ngontrak lah berdua. Selang beberapa bulan, mama gue hamil anak pertama. Tapi sayangnya, di kehamilan anak pertama itu mama gue keguguran. Sedih banget guys. Jelas aja, mama gue bener-bener sedih waktu itu. Secara, itu anak pertama yang pasti udah ditunggu-tunggu kan sama mereka. Terus bapak gue pun mutusin kalau anak pertamanya harus dimakamin di kampung halaman bapak gue. FYI, mama sama bapak gue tuh cuman beda kota doang ya guys di Jateng. Akhirnya mereka pergi ke kampung halaman bapak dengan membawa berita duka itu. Dan dimakamkanlah jenazahnya di sana. Gak lama setelah pemakaman itu, mereka mutusin buat pulang ke kota B. Karena harus balik kerja juga kan. Terus karena mama bapak gue gak mau berlarut-larut atas kehilangan anak pertama, mereka mutusin buat pindah kontrakan. Mungkin supaya suasananya beda dan gak kebayang-bayang lagi sama momen jelek itu. Selang beberapa bulan, ortu gue pindah kontrakan. Akhirnya mama gue pun hamil lagi tuh. Nah, kali ini mama gue mengandung gue. Jelas mereka seneng banget lah. Tapi kebahagiaan mereka ada aja gangguannya. Sedikit-sedikit, teror demi teror terus berdatangan. Awalnya mama gue mulai bisa ngelihat hal-hal yang gak wajar. Mulai dari sekelebat bayangan-bayangan di sudut rumah. Lama-lama, mama mulai ditampilin wujudnya. Satu persatu, mereka seolah mau ganggu mama. Dan ini gak cuma satu macam aja jenis penampakannya guys. Beragam banget. Dari kunti yang beda outfit, baju merah, baju putih, kunti muka hancur, sampai yang hantu gak berkepala. Belum lagi hampir setiap malam, mama selalu dapat gangguan dari suara tangisan, barang-barang yang jatuh, atau seolah dilempar sendiri. Terus kadang juga ada barang-barang yang pindah tempat jauh banget. Padahal barang itu berat dan gak mungkin pindah sendiri. Karena hal itu, mama jadi sulit tidur tiap malam, sampai azan subuh. Kata mama, di masa itu perutnya juga sering sakit, kayak panas gitu. Dan bagian pinggangnya juga kerasa kayak ditusuk-tusuk paku. Belum lagi stres secara psikologis yang harus mama hadapi. Karena semua itu, mama gue sampai bener-bener lemes banget. Karena harus nahan sakit di bagian perut. Dan entah kenapa, kejadiannya selalu dari jam 10 malam sampai azan subuh. Bayangin, selama itu mama harus nahan sakit. Bapak gue ngerasa kalau ini semua udah gak beres. Dan akhirnya beliau mutusin buat manggil ustadz yang emang lebih ahli dan paham untuk menangani kasus kayak gini. Setelah ustadz itu datang dan meriksa mama, kata ustadznya, mereka mau janin yang ada di dalam perut mama. Alias gue bejir, karena katanya gue harum. Akhirnya Pak Ustadz langsung bertindak lah. Setelah gangguan demi gangguan agak mereda, ortu gue disuruh cepet-cepet pindah. Nah, karena mereka bingung harus pindah kemana, secara itu kan mendadak banget ya. Akhirnya ortu gue mutusin buat tinggal sementara di rumah ortu mama gue. Dan bapak gue pun setuju. Walaupun harus bolak-balik Jabar Jateng juga sih karena pekerjaan. Tapi demi keamanan mama dan gue, bapak rela ngelakuin itu. Singkat cerita, lahirlah gue di Jateng. Dan mulai dari situ, bapak gue mutusin buat beli rumah kecil-kecilan dulu. Daripada harus pindah-pindah kontrakan. Gue lahir dengan sehat dan cantik tentu saja. Tumbuh dengan baik dan berhasil bawa kebahagiaan buat keluarga. Sampai akhirnya, di usia gue yang 1 bulan, gue dibawa balik ke kota B. Mama pikir gak akan ada lagi hal-hal mistis yang mengganggu. Tapi ternyata, setiap malam, gue yang masih bayi gak berhenti nangis sampai azan subuh. Setelah lewat subuh, baru gue mau tidur. Dan itu terjadi dari gue masih bayi sampai gue usia 1 tahunan. Ortu gue cuma ngira
itu paling cuma tangisan anak-anak aja. Karena masih bayi juga kan, jadi dikiranya cuma rewel yang normal. Tapi ternyata lama-kelamaan, gue yang masih kecil itu mulai nggak mau masuk rumah. Gue mau masuk rumah cuma dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore doang. Dan kalau lewat dari itu, gue pasti langsung lari keluar sambil nangis kejer. Yang bener-bener sampai teriak gitu loh. Sampai hampir setiap malam, gue bisa tidur di rumah tetangga gue yang ada di depan rumah. Karena saking gak mau masuknya gue ke rumah sendiri. Ortu gue akhirnya mulai cari orang yang bener-bener bisa obatin gue. Karena kelakuan ini bener-bener aneh dan mengkhawatirkan. Sampai akhirnya salah satu tetangga gue usulin ortu gue buat datengin orang satu ini. Panggil aja namanya Pak Asep. Pak Asep ini tinggal di kota yang beda sama kita. Dan beliau tinggal di salah satu pondok pesantren di kota tersebut. Gak lama dari situ, bapak gue pun langsung tancap gas lah, jemput Pak Asep ke rumah buat obatin gue. Ternyata, di teras gue, ada kakek bungkus yang kalau disuruh pergi, syaratnya harus digendong. Sedangkan yang selalu ganggu gue itu ada di kamar gue sendiri, yaitu Mbak Kun. Dia bilang dengan kata-kata yang sama, kayak makhluk yang ganggu mama gue dulu. Kurang lebih dia ngomong gini, "Gue mau anak ini harum." Bayangin aja, lu disukain sama Mbak Kun. Katanya karena gue wangi. Skill yang nempel di badan gue bukannya skill buat menarik mas-mas tampan Korea, malah skill buat menarik setan, anjir. Mereka semua diusir secara paksa lah sama Pak Asep itu. Terus dimasukin lah ke dalam botol. Dikasih segel yang lebih mantep dari segel Edo Tensei. Abis itu dibuang ke sebuah bukit. Setelah semua kejadian itu, sekarang gangguannya udah gak terlalu parah. Emang sih, gue masih bisa lihat mereka. Tapi nggak sesering dulu. Mereka juga kadang jadi lebih sering datang ke mimpi gue dengan ancaman-ancaman mereka yang beragam itu. Tapi gue udah nggak peduli karena gue udah punya senjata buat lawan mereka, yaitu doa. Gue juga jadi lebih sering sholat dan doa surat-surat pendek sebagai perlindungan mandiri. Alhamdulillah, dengan semua upaya itu, gue udah jarang ngalamin hal-hal mistis lagi, guys. Buat teman-teman yang pernah ngalamin hal mistis kayak gue, mungkin bisa dicoba dengan lebih khusyuk ibadahnya dan berdoa dengan benar-benar berserah diri kepada Yang Maha Esa. Karena Tuhan adalah sebaik-baiknya penolong. Gila, quotes of the day bro. Sekian cerita dari gue, semoga hari kalian selalu baik ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!